kabar? Miss Roma berharap dan berdoa anak-anak sehat-sehat selalu. Halo anak-anakku sekalian, kali ini bertemu lagi deh dengan Miss Roma. Kali ini Miss Roma mau menjelaskan tentang materi kita selanjutnya. Nah, apa sih materinya? Ya, kali ini Miss Roma mau menjelaskan tentang bagian-bagian rumah dan kegunaannya. Nah, bagian-bagian rumah itu dan kegunaannya banyak loh. Nah, bagian-bagian rumah itu biasanya bisa terdapat di atas dan bisa juga terdapat di bawah. Bisa di samping rumah, bisa di belakang rumah. Nah, bisa juga di depan rumah. Nah, apa-apa saja sih bagian-bagian rumah itu? Anak-anak, Miss Roma akan menjelaskan apa saja sih bagian-bagian rumah itu. Coba buka ya modul kita. Coba anak-anakku, kita boleh buka modul kita halaman 57. Nah, bagian-bagian rumah itu ada atap, ada dinding, ada lantai, ada jendela, dan juga ada langit-langit, ada pintu, dan ada pagar. Nah, anak-anakku, Miss Roma akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian rumah itu dan juga kegunaannya. Nah, tapi sebelum Miss Roma menjelaskan, pasti kalian posisinya lagi di rumah kan? Kalian bisa melihat bagian-bagian rumah yang ada di rumah kita sekarang. Yuk, kita mulai. Atap. Nah, atap merupakan bagian rumah yang paling tinggi dan berada di atas rumah. Nah, atap itu gunanya untuk menutup atas rumah kita. Nah, atap terbuat dari genteng atau seng dan juga bisa yang dari rumbia. Nah, kalau di pelosok-pelosok di pedesaan, bisa deh di kampung Miss Roma masih ada yang dijumpai atap rumbia. Ya, anak-anak, tahu nggak apa sih kegunaan atap itu? Nah, gunanya untuk melindungi rumah dari hujan dan panas. Nah, atap sangat penting loh bagi kita dan atapnya harus kuat dan kokoh. Nah, atap tidak boleh rusak dan bocor. Karena apa? Karena kalau rusak dan bocor kita bisa kepanasan dong, bisa kehujanan dong. Nah, kalau ada atap yang rusak atau bocor, harus segera diperbaiki. Dinding, apa ya dinding itu? Nah, ternyata rumah itu harus punya penutup pada setiap sisi-sisinya. Penutup sisi rumah kita sebut namanya dinding. Apa dinding? Penutup sisi-sisi rumah. Nah, dinding ada yang terbuat dari batu bata, ada dari bambu, dan juga ada dari papan. Nah, dinding gunanya juga sama untuk menahan panas matahari dan juga angin. Dinding juga bisa melindungi agar binatang tidak masuk. Nah, dinding juga fungsinya untuk pembatas atau penyekat setiap ruang-ruang yang ada di rumah kita. Nah, dinding di rumah itu harus kokoh dan harus kuat juga. Nah, lantai. Coba anak-anak, kita kalau di rumah pasti ada lantai kan? Nah, kalau lantainya
bagian rumah yang digunakan sebagai alas rumah. Nah, lantai ada yang terbuat dari ubin, seperti yang di rumah ya, dari keramik atau dari papan atau semen. Nah, ada juga loh yang dari tanah. Kalau di kampung Miss Roma masih memakai lantainya papan, jadi dingin deh. Nah, jadi kalau lantai bersih, kaki kita bisa berjalan dengan baik. Jendela. Coba perhatikan anak-anak, di rumah kalian ada jendela nggak? Pasti ada ya. Jadi rumah itu harus punya lubang. Ya, setiap rumah harus ada lubang. Nah, lubang itu fungsinya untuk keluar masuk cahaya matahari dan udara. Nah, lubang itu namanya jendela. Tapi kalau ada kali anak-anak lihat di atas pintu ada lubang-lubang kecil, itu namanya ventilasi. Jadi jendela itu fungsinya untuk keluar masuknya udara dan cahaya matahari. Nah, jendela rumah terbuat dari kayu dan aluminium. Nah, dengan adanya jendela di rumah kita, maka rumah jadi tidak pengap, rumah jadi terang. Langit. Nah, Miss Roma menyebutkannya 2 kali ya, langit-langit. Kalau langitnya sekali, berarti di atas dong. Nah, ini langit-langit. Langit-langit di mana ya Miss Roma? Nah, langit-langit itu berada di bagian atas rumah. Tadi yang di awal Miss Roma udah menerangkan tentang atap. Nah, di bawah atap ada yang namanya langit-langit. Nah, langit-langit itu yang memisahkan atap. Nah, langit-langit merupakan bagian di bagian rumah yang di bawah. Biasanya langit-langit bisa ada di atasnya seperti lampu. Ada lampu di atas langit-langit itu. Nah, ada juga biasanya diletakkan kipas angin. Nah, pintu. Pintu adalah jalan untuk keluar masuk. Nah, pintu menghubungkan bagian dalam dan luar rumah. Coba anak-anak, kalau kalian keluar masuk melalui pintu atau jendela? Pasti pintu kan? Kalau keluar masuk melalui jendela, kucing dong. Ya nggak mungkin keluar masuk dari jendela, pasti dari pintu. Nah, pintu juga gunanya untuk menghubungkan setiap ruangan-ruangan yang ada di rumah. Pasti kalau kamar kan ada pintunya, rumah ada pintunya, ya bukan? Bahkan kamar mandi juga ada pintunya kan? Nah, pintu bisa terbuat dari kayu, bisa dari papan ataupun dari besi. Nah, pagar. Pagar itu biasanya berada di depan rumah ya anak-anak. Nah, pagar itu berguna untuk membatasi rumah dengan jalan. Nah, pagar juga membatasi halaman yang ada di rumah kita. Nah, pagar ada yang terbuat dari batu bata, ada juga dari kayu ataupun besi. Pagar dibuat di sekeliling rumah dan bisa juga hanya bagian depan rumah saja. Jadi kalau rumah akan aman loh kalau ada pagar. Walaupun ada beberapa perumahan memang dikondisikan tidak pakai pagar, tetap aman. Nah, anak-anakku sekalian, Miss Roma sudah menjelaskan tentang
bagian-bagian rumah dan juga tentang kegunaannya masing-masingnya. Nah, nanti Miss Roma akan mau berikan tugas kepada anak-anak seperti lembaran kerja. Anak-anak terus berlatih ya. Kalau banyak latihan, anak-anak jadi ngerti dong. Jadi apa yang sudah Miss Roma jelaskan, anak-anak pasti mengerti. Nah, nanti setiap lembar kerjanya dikerjain. Kalau anak-anak tidak mengerti, boleh nanya sama papa, sama mama, atau kakak. Ya, oke anak-anakku. Baiklah, doa Miss Roma, anak-anak tetap semangat dan jangan lupa tetap berdoa. Bye-bye.